Oke, Yes. kita akan bahas dari berita yang menarik dulu bro. Ini ada Oke. Donald Trump. Ya, Donald Trump mau announce ya bro, strategic reserve pakai dia punya Trump Media. Gimana menurut lo? Dia mau ikutin jalurnya Michael Saylor bro. Iya. Gimana? I think Donald Trump melakukan hal yang harusnya Donald Trump lakukan bro ya. Yoi. Suka-suka. Karena kalau Donald Trump ya dengan perusahaannya personal ini Ya. ikut borong Bitcoin, ya gimana perusahaan-perusahaan yang lain. Karena saya melihat Trump ini sangat, satu excited dengan kripto, dua dia ini nggak sekedar omong-omong ya dengan segala kebijakan yang beliau lakukan, dan imbasnya memang kripto belum rally, tapi kalau kita lihat pun juga US stock market pun juga belum rally. Ya. Dan I think soon enough kita akan melihat rally Bitcoin lepas dari range-nya, dan kalian harus tetap hidup ya untuk bisa melihat rally itu ya. Wih, udah puitis saya Bener. lo baru masih Karena pagi loh. dengan adanya flash yang terjadi minggu kemarin, saya lihat udah banyak sekali bro pahlawan-pahlawan. Saya bilangnya pahlawan berguguran. Oke. Ya. Jadi kan udah banyak yang bilang izin pamit gitu. Padahal Bitcoin juga masih ke 105.000, lu kemana pamit ya kan? Sabar, ini masih panjang ya perjalanan kita ya. Dan kita lihat di sini ya bro ya. Yes. FOMC gimana bro? Hasil FOMC apa dan kira-kira outlooknya ke market tuh gimana? Coba jelasin ke teman-teman semua. Jadi pertama Donald Trump ini bikin order sebenarnya Iya. ke The Fed. Donald Trump ini pengennya suku bunga ini pemangkasan suku bunga, tapi The Fed bilang bahwa kita nggak terima executive order dan kita pengen mencoba untuk lebih netral ya. Iya. Tapi ya Donald Trump balik lagi, gonna be Donald Trump, dan langsung aja kita mungkin lihat ya ke price actionnya Bitcoin. Setelah badai DeepSeek ya, kita per analisa terakhir kita bilang ya, memang kita ini ada di range high ya. Kita ngomong range high, possible rejection, etc. Tapi kita juga waktu itu bilang bahwa market ini trying to break out ya. Karena kalau ini adalah a normal double top possibility, ya kita harusnya udah sell off ya. Tapi market ini masih mencoba ya, trying to break the resistance. Iya. Dan kalau kita lihat daily chart ya, daily chart pun mencoba break the resistance ya. Kita udah lihat knocking on the doors-nya udah banyak sekali. Dan saya tahu teman-teman kemarin juga udah panik ya dengan adanya perilisan DeepSeek. Tapi Bitcoin udah balik ke harga ya di atas footnya DeepSeek. Ya, memang altcoin masih OTW recover. Tapi Bitcoin what a strength ya, ini kekuatan yang sangat kuat ya dari Bitcoin. I think soon enough ya resistance ini akan break ya untuk Bitcoin, dan ya teman-teman hanya cukup tunggu waktu, jangan sampai berguguran ya. Karena kocokannya kadang emang ya semakin dikocok ya lebih jauh biasanya bro ya. Ya. Jadi jangan sampai gugur. Nah, kita lihat dari ngomongin DeepSeek menarik bro ya. Karena Yes. DeepSeek juga sesuatu yang kita pakai ya udah beberapa minggu belakangan ya. Ya. Dan DeepSeek ini kalau secara spesifik ya language modelnya menurut gue lebih efisien bro ya. Dan gue salah satu orang yang pakai GPT pertama di Indonesia dari 2022 ya ketika masih beta. Dan menurut gue secara logik bro, DeepSeek ini jauh lebih efisien. Dan dia juga di beberapa vertikal seperti pertanyaan tentang mungkin hukum atau finance, dia tuh lebih tajam bro jawabnya. Iya. Dan dia mau ngasih data dibanding GPT masih belepotan lah kadang beberapa. Even yang 01 mininya itu call sama Claude 3,5 Sone masih kalah, tapi DeepSeek is better than Claude punya. Jadi sekarang gue tadinya terakhir pakai Claude, sekarang gue move full ke DeepSeek karena R1-nya reasoningnya lebih canggih. Dan kalau misalnya kita lihat secara overall bro, cost effectiveness-nya ya gue nggak tahu ini betul atau enggak ya, tapi as yang diklaim Yes. jauh lebih cost efektif. DeepSeek ini berhasil membawa AI jadi murah, jadi nggak semahal yang dipikir sama orang-orang di US. Itu makanya sahamnya semuanya hancur berhamburan, drop ke bawah bro. Dan gimana lu lihat persaingan AI ini ke depannya akan seperti apa antara Cina dan Amerika? Apakah ini salah satu senjata ekonomi yang dipunyai oleh Cina atau dia akan keluarin mungkin ya peluru-peluru lainnya ke depannya? DeepSeek jadinya deep shit ya bro ya. Karena banyak yang berguguran, tapi saya melihatnya positif. Mengapa? Ya sama seperti kita ngomong pasar ya. Let's say kayak oligopoli ya di awal 2000 ya. Banyak orang yang saingan lah ya tentang harga telepon seluler hingga akhirnya semua orang pakai WA. Mungkin 5-10 tahun ke depan kita akan melihat
AI ini nggak runtuh ya, Ya. tapi AI ini menjadi semakin kompetitif dengan adanya DeepSeek. Bahkan Donald Trump pun juga memberikan warning yang sangat keras. Ini adalah wake up call untuk kita semua. Kalau di Cina aja bisa buat dengan lebih murah, ya harusnya kalau kita mahal teknologinya jauh lebih bagus ya. Dan saya suka dengan kehadiran DeepSeek. Ini kita sebagai konsumen, ini kita akan lebih termanjakan dengan berbagai produk-produk platform-platform AI yang ada. Jadi jangan dilihat ini wah koin saya jadi turun. Nah itu hal yang bagus. Karena apa? Udah banyak impostor AI di kripto yang mereka ngelabelin mereka project AI. Biar ke flash ya bro ya. Ya biar ke flash berbagai project-project dengan fundamental yang nggak oke ya supaya ya lahir-lahir nanti sentimen bahwa kripto AI dari Cina itu jauh lebih murah ya. Ini wake up call untuk US, begitupun dengan kripto AI dari US yang orang rasa sekarang juga undervaluation. Karena ujung-ujungnya it's gonna go back to the fundamentals bro. Ya. Iya pasti. Jadi teman-teman harus tahu in the end everything is gonna go back to its fundamentals. Kalau emang Yes. AI-nya ada isinya ya bakal money will flow there. Tapi kalau nggak ada isinya ya jadi tai lah kayak biasa. Dan gimana bro? Sekarang Bitcoin di level 104.925 ini berdasarkan key rate dari Powell kemarin ya orang berekspektasi bahwa kripto akan mengalami rebound, which ya sekarang kita lihat Yes. hijau semua ya bro ya. Ya Bitcoin stronger than expected ya pasti. Dan inilah alasan kenapa teman-teman mostly memang tetap harus holding Bitcoin ya. Nggak apa-apa lah nakal-nakal dengan coba trade tapi tetap Beratnya main ya. holding ya. Tetap 70% di Bitcoin karena what a decent bonds ya dari range 100.000 ya kita cover juga semuanya di dalam. Dan ya I think soon enough bro kita akan lihat breakout Bitcoin di atas ya 108.000. Jadi gini, saya lihat banyak sekali let's say orang-orang ya di market yang baru. Mereka ini hanya lihat chart. Banyak yang calling 80.000, 70.000, possible chart dan lain sebagainya. Ya. Tapi mungkin kalian belum lama ya di sini. Ini adalah price action Bitcoin yang paling kuat ya sepanjang sejarah ya saya di industri ini. Saya melihatnya Bitcoin selalu bounce back stronger than people expected. Bahkan dengan gonjang-ganjing yang ada. Karena secara fundamental kita udah nggak bisa ngelawan fundamentalnya ya. Kamu lihat chart aja pasti kalah dengan kamu memperhatikan fundamental. Jadi agak berbeda ya cara mainnya di cycle ini. Karena kita udah melewati 3 step ya. Awalnya dari adopsi ya antar user, kemudian adopsi antar institusi, ini adopsi antar negara ya. Jadi kalau udah sah ya nanti US Strategic Reserve dan mereka secara berkala ya membeli Bitcoin ya masukin ke balance sheet-nya, I think it's only up ya from this range untuk Bitcoin.